Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal 27 April sampai dengan 28 April 2023 ya. Jadi untuk 2 hari ke depan masih valid. Pada saat saya bahas masih tanggal 26 malam ya. Jadi saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua akan saya bahas 8 saham yang lainnya. Totalnya ada 16 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah, bentar ya, saya sharekan grafiknya. Em, Sebentar. Baik, yang pertama adalah saham Tekim ya. Jadi untuk saham Tekim dan INKP ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi hari ini saya ada buat video khusus untuk Tekim dan INKP ya. Jadi kalau saya lihat tadi antusiasnya lumayan ya, view-nya ya. Ini yang saya lihatkan untuk yang tadi saya bahas. Ini ya judul videonya, dua saham yang murah banget ya. Laba bersihnya naik 62% dan 86%, kesempatan nyicil buy. Itu yang saya bahas adalah untuk emiten INKP dan Tegim. Dan saya juga sudah buy untuk kedua emiten itu. Di grup kecil saya juga sudah saya sharekan buy dan saya sebelumnya. Jadi yang ikutin grup saya, grup kecil terutama ya Telegram ya, harusnya sudah ikutan buy kalau yang berminat ya seperti itu ya. Eh, Memang pada saat saya tulis videonya itu saya nggak tulis emitennya ya seperti itu ya. Jadi di analisa pembahasan kali ini saya sebutkan emitennya, tapi nggak saya bahas ulang ya, hanya sekilas saja. Intinya di sini untuk Tekim dan INKP itu masih menarik. Tapi kalau Anda mau buy salah satu aja, di sini ada formasi chart pattern ya, sudah saya bahas juga ya, hampir terbentuk ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai trading chart patterns, kita tidak boleh mendahului pattern ya. Artinya kalau ini sepertinya double bottom ya. Kalau kita lihat neckline-nya bisa pakai acuan 6775 atau 6925 ya. Kalau sesungguhnya di sini kalau kita lihat dari support sebelumnya yang ditembus kurang lebih sekitar area 6925. Jadi untuk konfirmasinya kalau trading chart pattern double bottom itu tunggu breakout ya. Tapi saya sudah sebutkan di video kalau mau buy silahkan ya. Waktu itu saya post marketnya belum tutup ya. Jadi masih ada kesempatan untuk buy. Jadi yang ikutin channel saya akan buat video ketika marketnya berjalan ya. Kira-kira sama apa yang menarik. Jadi Anda bisa kesempatan untuk buy sebelum marketnya tutup ya. Jadi kalau saya sempat saya akan buat videonya. Ini hanya mengulang aja. Target price berikutnya di 7275 dan 7625. Itu untuk Tekim. Kemudian berikutnya untuk INKP juga sudah saya bahas di video tersebut ya. Intinya di sini masih cukup menarik. Kalau mau buy silakan naik ke atas 8075 tambah lagi average up target price dekatnya 8250 dan berikutnya lagi di 8725. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk CFIN. CFIN ini juga sudah saya bahas minggu lalu saya buat video mengenai analisa saham perbankan dan CFIN ini saya sebutkan juga saya pakai kata kunci juga LKH ya, Lo Keng Hong juga koleksi saham ini ya. Kalau kita lihat di sini apakah sudah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar, saya rasa sih masih cukup menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai chart pattern, ini ada chart pattern yang akan terbentuk ya, rounding bottom di sini ya. Jadi kalau rounding bottom ini dia breakout ke atas 404, maka target berikutnya dia akan mencoba untuk testing 466 dan target price berikutnya ini masih bisa naik lagi enggak Pak Sunar? Kira-kira masih bisa ya. Jadi ini selain 466 dan 590 kalau diambil tengah-tengahnya ini kurang lebih nanti sekitar area ini ya 540 ya. Ini target price-nya untuk eh, CFIN ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi masih bisa. Ketika dia breakout ke atas 404 ya, Anda jangan ragu-ragu untuk buy lagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 404 boleh. Nah, yang mau buy or weakness saran saya tetap sama ya seperti sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan MA20-nya sebagai acuannya. Artinya ketika dia pullback turun dari atas MA20-nya turun ke bawah ya, dipotong ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas, kita boleh buy. Selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas. Kalaupun dia turun seperti ini ya, turun ya
tapi dia kecenderungan mendatar. Jadi turunnya itu nggak tajam. Kalau ini kan turunnya tajam ya, apalagi harganya di bawah MA20-nya. Nah, kalau seperti ini peluangnya masih bisa naik lagi, masih bisa ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Silakan cek beritanya ya. Apakah bagi dividen atau lain-lainnya? Saya nggak tahu. Anda bisa cek sendiri untuk saham CFIN ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 404, Anda jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up yang belum punya. Kalau mau buy high sell higher silahkan ya seperti itu ya. Nah, kalau bicara mengenai ketinggian, saya sudah sering sebutkan ya. Mudah-mudahan nggak bosan-bosannya kalau yang rajin ngikutin channel saya. Kalau dia berhasil naik lagi ya, dia kan berusaha untuk naik lagi ya. Karena uptrendnya masih cukup menarik. Jadi dimanapun Anda beli, baik itu di bawah, di tengah-tengah, atau di atas, em, setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun. Jadi Anda nggak perlu takut atau khawatir ketinggian atau ketinggalan. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk CFIN. Oke, berikutnya untuk DMMX ya. Sebentar saya coba matikan pen saya supaya lebih jelas suaranya. Jadi untuk DMMX ini sudah pernah saya sebutkan juga. Saya ada buat video mengenai market summary ya. Waktu itu memang nggak ada suaranya karena kecenderungan pakai bot ya seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat untuk DMMX ini masih ada potensial untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau Anda mau buy boleh, memang jangan terlalu banyak ya karena ini kecenderungan trennya masih cenderungan downtrend ya, downtrend di bawah. Nah, kenapa menarik untuk buy kalau mau buy weakness? Karena swing low yang di sini kita lihat yang tanggal 14 April di 620 itu lebih tinggi daripada sebelumnya di sini ya, 560. Jadi ada kemungkinan ini sudah mulai potensial untuk reversal, tapi belum ada konfirmasi ya seperti itu ya. Kenapa? Karena dia belum higher high. Sebelumnya dia sempat higher high, tapi yang berikutnya ini kan belum ada higher high. Tapi kalau Anda mau nyicil sekarang, boleh buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Karena kalau kita lihat, walaupun MA20-nya mendatar, ini arahnya masih mengarah ke bawah ya. Seperti itu ya. Untuk di MMX kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA ini dia masih strong naik lagi ya. Trading range-nya sudah saya sebutkan 9.000 sampai dengan 9.400. Yang ikutan Telegram alert tool saya ya, Sunar Saham Alert ya, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Untuk BBCA itu sudah ada notifikasinya setiap kali kalau dia breakout ada kesempatan untuk buy, dia akan kirimkan notifikasinya. Jadi yang ikut berlangganan selamat ya, ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 9.400 dengan targetnya di 10.000. Nah, memang saya ada bahas minggu lalu ya waktu liburan Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri H+5 atau H+10 kecenderungan saham-saham Big Banks itu koreksi. Itu sebelumnya. Pattern-nya seperti itu. Nah, hari ini kok ternyata naik Pak Sunar, oh berarti salah. Kita nggak bisa mengatakan salah atau benarnya karena yang saya bahas itu adalah yang sudah terjadi. Berdasarkan statistik itu kita kira-kira bisa ambil kesimpulan. Nah, kurang lebih nanti kalau misalnya tidak ada sesuatu yang luar biasa ya kecenderungan sama. Jadi untuk BBCA ini trading range-nya sebenarnya lebar banget ya. 8.250 sampai dengan 9.000. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 9.000, kita lebih baik kurangi posisi atau jual dulu sebagian lah paling enggak ya. Kalau dia turun lagi di bawah MA20-nya, yaitu di bawah 8.800, lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau MA20-nya nih dipotong dari atas ke bawah, ada kemungkinan dia akan testing area support berikutnya sekitar 8.250. Ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya ya. Yang mau tunggu di 8.250 silakan, atau paling dekat di 8.600 ya. Nah, kalau nggak dikasih, Anda mau buy high sell higher silakan naik lagi ke atas 9200 atau 9250, kita boleh buy atau average up target price dekatnya di 9.400 dan 10.000. Itu untuk BBCA. Apakah ketinggian Pak Sunar? Sekali lagi saya ulangin, dimanapun Anda buy, entah itu di tengah-tengah, di bawah, atau di atas, setelah Anda beli ya, itu bisa saja tiba-tiba turun. Yang penting adalah kita sudah punya plan, pasang trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Kalau misalnya breakout ke atas 9.400, oh Pak Sunar bilang boleh buy, ternyata turun lagi. Wah, sesat itu Pak Sunar. Enggak juga, karena saya berdasarkan follow the trend. Nah, kalau tiba-tiba seperti ini, dia nyentuh 9.400, kemudian besoknya dia turun lagi, itu bukan berarti analisanya salah atau belinya ketinggian, enggak ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, wah Pak Sultan itu ketinggian, nah, turun lagi kan. Iya kalau sudah terjadi. Coba kalau
belum terjadi. Kan kita nggak akan pernah tahu karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya ini 9.400 dia gagal untuk naik lagi, belum tentu kali ini dia gagal juga ya seperti itu ya. Tapi belum tentu berhasil juga ya seperti itu. Yang penting di sini adalah kita tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk BBCA. Oke, berikutnya untuk Unilever. Nah, Unilever ini strong downtrend dan yang menariknya hari ini dia itu volumenya naik meroket ya, ledakan volume di sini ya. Dan dia sudah naik lagi ke atas 4.050. Walaupun laporan terakhir eh, walaupun laporan keuangan terakhir dia masih belum terlalu bagus, tapi di sini kalau kita lihat harganya sudah mulai ada perlawanan ya. Tapi di sini masih belum aman karena hari ini lower low dibandingkan dengan low sebelumnya di sini dia lower low. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko. Lebih baik tunggu lagi naik ke atas 4340 atau di sini ada resistennya di area 4370 kalau mau buy amannya di situ. Nah, setidaknya kalau Anda mau curi start, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya. Karena MA20-nya ini cenderung mendatar, jadi kalau dia sudah berhasil naik di atas MA20-nya, kita barusan buy. Ya, jadi jangan langsung hajar. Tapi kalau Anda mau coba-coba ya silakan pasang stop loss-nya di 3960, maksimum di 3900. Itu lever. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena masih cenderung sideways di bawah dan kecenderungan ini masih resiko karena hari ini lower low ya dia. Jadi istilahnya itu don't push your luck ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ini juga gap up ya. Pada saat closing dia gap up ya. Kalau kita lihat di sini menjelang closing dia close-nya di 4060, kemudian closing dia di 4100. Jadi gap up ya. Jangan terlalu happy juga. Yang penting di sini lebih baik tunggu aja naik ke atas SMA 20-nya atau naik ke atas 4370 kalau kita mau buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Eh, saya sebelumnya ada buat video ya. Jadi waktu liburan ini mengenai market summary ya. Entah kenapa view-nya sedikit banget ya. Jadi sepertinya orang nggak menarik seperti ini ya. Atau mungkin judulnya juga. Jadi saya nggak lanjutin buat market summary ya. Padahal di market summary saya juga ada rekomendasi saham ya seperti itu ya. Rupanya nggak banyak yang tahu atau nggak banyak berminat. Jadi di situ saya sudah sebutkan boleh buy Pegas, stop loss-nya di 1375 dan 1340. Target price-nya di 1015 dan 1640 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang belum punya kalau mau buy boleh buy sekarang atau naik ke atas 1475 kita buy. Target price berikutnya di 1515 dan 1545. Target price itu bukan berarti kita langsung take profit enggak ya. Jadi kalau sudah naik ke atas target price, kemudian kita bisa pasang trailing stop-nya atau naikkan trailing stop-nya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya yang saya bahas. Baiknya bertahap aja. Karena walaupun ini sudah mulai naik, ini masih cenderung downtrend ya. Walaupun dia sudah di atas MA20-nya, MA20-nya barusan akan naik ya seperti itu ya. Jadi baiknya jangan terlalu agresif banget sampai sebanyak-banyaknya, enggak secukupnya aja. Naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk AMRT. Nah, AMRT hari ini dia naik di atas 2.800 ya. Jadi kalau yang ngikutin tool saya, Telegram channel Sunar Saham Alert ya, linknya ada di video deskripsi Pak ini. Itu yang free, kalau yang live ya, yang real time itu berbayar. Jadi di situ sudah disebutkan untuk AMRT dan ini masih ada peluang untuk naik ke atas 3.000 ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 3.000, target price berikutnya di 3.200. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop-nya, maksimum pasang stop loss-nya di 2.610 ya maksimum. Atau pakai acuan swing low di sini di 2650 ya. Jadi untuk AMRT ini memang sideways ya. Sideways-nya dia lumayan pendek sih 2.800 sama dengan 3.100-an lah seperti itu ya. Jadi ini yang mau buy sekarang lebih baik tunggu aja buy weakness di 2.800 lagi. Artinya kalau dia turun di bawah 2.800 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi trading AMRT ini lumayan rapi ya. 2.600, 2.800, kemudian 3.000, 3.200. Itu kurang lebih seperti itu untuk trading range-nya, support dan resistennya. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan Pak Sunar, ya Anda bisa playback speed-nya untuk videonya Anda bisa kurangi ke 0,75 kali. Karena terus terang aja ini sudah malam, saya kejar waktu. Jadi kalau kecepatan silakan kurangin speed-nya, playback-nya. Kemudian kalau misalnya tulisannya kok nggak jelas, naikkan resolusinya.
ke 1080p. Karena kalau pakai HP itu dia apalagi koneksinya pakai mobile data, dia pakai metode hemat ya. Jadi resolusinya jauh dikecilkan. Jadi kalau tulisannya nggak kelihatan, kalau gambarnya buram ya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup lah. Jangan lupa untuk cek playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk minggu ini dan juga nanti bersambung ke bagian kedua untuk saham yang lainnya. Ini sahamnya yang akan saya bahas adalah BJTL, TPIA, Akra, Tower, SSIA, HIL, Duit, dan ULTJ. Ya, kurang lebih sekian. Eh, Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.